warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, masih tetap semangat ya BDR-nya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Di masa pandemi saat ini, meskipun kita belajar dari rumah dan tetap berada di rumah, Ibu Guru berharap kepada kalian semua untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, mengatur jarak minimal 1 meter dengan teman-teman, tetangga maupun keluarga sendiri, menghindari kerumunan, dan selalu tetap berada di rumah. Karena dengan cara seperti itulah kita dapat memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa sekolah dan belajar normal kembali. Baiklah anak-anakku semua, jadi pada video kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu sistem pencernaan manusia, di mana pada bab ini kita akan membahas 2 subbab. Yang pertama, zat-zat makanan yang diperlukan tubuh, dan yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Tetapi pada video ini Ibu Guru hanya menjelaskan tentang zat-zat makanan yang diperlukan tubuh, sedangkan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia itu nanti kita akan buat di video berikutnya. Oke, sekarang kita lihat zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Di sini ada jenis nutrisi dan kebutuhan kalori. Sebelum kita masuk ke jenis nutrisi dan kebutuhan kalori, kita lihat dulu nutrisi itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi nutrisi atau dalam kehidupan sehari-hari biasa kita kenal dengan zat gizi, ya. Jadi nutrisi atau zat gizi merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh. Ya, untuk fungsi normal dari sistem tubuh sebagai pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan, dan tumbuh kembang dari tubuh itu sendiri. Nutrisi ini kita dapat dari mana? Nah, jadi nutrisi itu kita dapat dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kita lanjut sekarang. Ini adalah jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sini ada 6 macam. Yang pertama, dari 6 macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini memiliki fungsi yang berbeda-beda di dalam tubuh. Kita lihat sekarang, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi dalam tubuh. Dari 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, atau amilum, dan serat. Jadi itu ada 3 jenis karbohidratnya, ada namanya gula, pati, dan serat. Selanjutnya yang kedua kita lihat adalah protein. Protein ini fungsi utamanya sebagai sumber energi. Protein ini ada 2 macam. Ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Contohnya kacang kedelai dan kacang hijau. Sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu. Berikutnya yang ketiga adalah lemak.
Lemak ini fungsinya juga sebagai sumber energi. Ya, lemak juga dibedakan menjadi dua, ada lemak hewani dan nabati. Lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Selanjutnya kita lihat jenis nutrisi yang keempat adalah vitamin. Vitamin ini berdasarkan kelarutannya itu dibedakan menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Mana saja vitamin yang larut dalam lemak? Kita lihat sekarang. Vitamin yang larut dalam lemak itu biasa dikenal dengan istilah AD atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Itu vitamin yang larut dalam lemak. Sementara vitamin yang larut dalam air ini adalah vitamin B dan vitamin C. Oleh sebab itu, sumber vitamin C seperti tomat itu kalau masak jangan matang-matang karena nanti vitaminnya larut dari dalam air. Terus fungsi dari vitamin itu sendiri, fungsinya sebagai pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau perekat enzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya tetap normal. Berikutnya kita lihat jenis nutrisi yang kelima, yaitu mineral. Mineral di sini merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya, nutrisi yang terakhir adalah air. Air kita butuhkan dalam sehari itu kurang lebih 2,5 liter per hari untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dari tubuh kita yang menguap lewat keringat, uap air, dan urin yang kita keluarkan. Berikutnya sekarang kita lihat kebutuhan kalori. Untuk kebutuhan kalori di sini ada tabel kebutuhan kalori, ada jenis kelamin, usia, dan aktivitas yang dilakukan. Di mana dari kriteria ini antara anak-anak, wanita dan pria itu membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Untuk anak-anak usia 2-3 tahun pada aktivitas ringan itu membutuhkan kalori sebesar 1000 kilokalori dalam melakukan aktivitas ringan tersebut. Sekarang coba kita lihat wanita. Wanita di usia 9-13 tahun pada aktivitas ringan itu memerlukan 1600 kilokalori, sementara pria di usia yang sama itu memerlukan 1800 kilokalori. Coba sekarang kita lihat antara wanita dan pria sama-sama melakukan aktivitas ringan. Yang wanita membutuhkan kalori 1600, sementara prianya membutuhkan 1800. Dari 1600 ke 1800 itu memiliki selisih 200 kilokalori. Jadi kita bisa lihat
antara wanita dan perempuan, antara wanita dan laki-laki itu memiliki selisih pemakaian kalori sebesar 200 kilokalori dalam melakukan setiap aktivitas. Selanjutnya, coba sekarang kalian perhatikan tabel kebutuhan kalori ini. Ya, sudah? Nah, pertanyaan Ibu Guru setelah kalian memperhatikan tabel ini, pada usia berapakah wanita dan laki-laki membutuhkan energi yang paling besar? Ya, sudah tahu jawabannya? Jadi, betul. Jawabannya adalah usia 19 sampai 30 tahun. Baik itu wanita maupun pria membutuhkan kalori yang paling besar atau yang paling banyak. Jadi selanjutnya sekarang, karena di sini berat badan juga mempengaruhi kebutuhan kalori setiap hari, maka Ibu Guru akan mengajarkan kalian bagaimana cara kita menghitung berat badan ideal yang kita punya. Jadi rumusnya ada di sini. Kalian bisa perhatikan rumus menghitung berat badan ideal. Di sini ada indeks massa tubuh atau disingkat dengan IMT. IMT sama dengan massa tubuh per kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam meter kali tinggi tubuh dalam meter. Dari hasil penghitungan IMT tubuh ini nanti ada rentang IMT dan ada juga kriteria dari IMT yang kita dapat tersebut. Apakah termasuk kurus, cukup kurus, termasuk normal, atau masuk dalam kriteria obesitas. Kita lihat sekarang di sini ada contoh. Jadi untuk menghitung atau memasukkan atau mengaplikasikan rumus ini, di sini ada contoh. Seorang peserta didik memiliki berat badan 40 kg dan tinggi 145 cm. Jadi nilai IMT dari berat badan dan tinggi badan tersebut berapa kira-kira? Mari kita lihat ke dalam rumus. Kita masukkan berapa berat badannya dan tinggi badan ke dalam rumus. Di sini ada sudah penghitungannya, ada IMT sama dengan, karena rumusnya massa tubuhnya 40 kg dibagi tinggi badan 1,45 meter kali 1,45 meter. Kenapa pakai koma di sini sementara di soal pakai 145? Kalian perhatikan satuannya. Jadi satuan di dalam soal itu masih dalam sentimeter, sedangkan rumus meminta satuannya dalam meter. Sehingga sebelum kita memasukkan nilai sentimeter ini harus diubah dulu dia ke dalam meter. Sehingga didapatlah 145 cm itu sama dengan 1,45 meter. Ya. Kita kembali ke penghitungan. 40 kg dibagi 1,45 meter kali 1,45 meter sama dengan 40 kg dibagi 2,10 meter sama dengan 19,04.
Jadi IMT yang didapat adalah 9,04. 9,04 ini kalau kita masukkan ke dalam kriteria, termasuk kriteria apakah dia? Mari kita lihat. Di sini ada rentang IMT 18,50 sampai 24,99. Jadi kalau IMT 19,04 itu masuk dia ke 18,50 sampai 24,99 ini. Sehingga kriteria yang didapat dari berat badan ini adalah masih dalam kriteria normal. Jadi sekarang karena kriteria peserta didik A ini sudah memiliki berat badan ideal, maka oleh karena itu peserta didik ini harus mempertahankan berat tubuh ideal yang dimiliki. Jadi idealnya berat tubuh ideal yang dimiliki ini harus dipertahankan dengan menghitung kebutuhan kalori atau asupan kalori yang dibutuhkan setiap hari. Di sini kita lihat catatannya. Pada keadaan normal, setiap hari tubuh menggunakan energi sebanyak 33 kilokalori untuk setiap 1 kilogram berat badan. Jadi, kalau kita mau tahu berapa kilokalori yang dibutuhkan untuk berat badan 40 kilogram ini, maka kalian harus menghitung kembali. Berarti di sini karena setiap hari tubuh itu memerlukan 33 kilokalori, maka 33 kilokalori itu kita kalikan dengan berat badan yang kita punya. Di sini 33 kilokalori dikali 40 kilogram sama dengan 1200 kilokalori. Jadi asupan kalori yang harus kalian penuhi jika memiliki berat badan 40 kilogram adalah sebesar 1200 kilokalori. Sampai sini apa kalian sudah mengerti? Jadi ini adalah cara kita menghitung berat badan dan cara memasukkan ke dalam kriteria berat badan yang kita punya dan berapa kilokalori asupan kalori atau energi yang kita butuhkan setiap hari untuk berapa berat badan yang kita punya. Sampai di sini video yang Ibu Guru buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.